Pak D Pras. Pakdi Pras. Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya, Pak D Pras. Prosedur, saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber saya ya. Beliau bertanya, benarkah Nabi Adam itu dari Jawa? Waduh, ini repot ini. Kalau sukunya ya nggak mungkin Jawa, cuman kalau dibuatnya dari tanah, diambil dari tanah Jawa, ya begini. Ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu yang menciptakan itu malaikat Israel, penyabut nyawa, atas izin Allah gitu. Bahkan ada cerita lagi Nabi Adam itu punya ibu katanya, namanya Siti siapa gitu. Karena saya tidak sependapat, jadi saya nggak terlalu mengulik, terlalu pingin tahu gitu, enggak gitu. Jadi sekali lagi bahwa kita tuh sama-sama nggak tahu. Kita ini katanya hanya dari kitab gitu ya. Kitab itu kan karangan manusia. Jadi sama-sama nggak tahu ya nggak usah protes, nggak usah ribut mana dalilnya mana. Walah, nggak usah begitu. Sama-sama nggak tahu kok, ya. Ya kocrok namanya, sama-sama nggak tahu kok ribut. Ya sudahlah. Kita percaya yang mana gitu saja. Versi siapa gitu loh. Kalau saya ya Pak D Pras itu mendapat cerita ini dari sumber yang Pak D percaya, yaitu mbahnya Pak D, mbah saya ya, namanya itu Mbah Nun ya. Untuk sementara ini saya percaya kisah dari beliau gitu loh. Kalau Anda percaya dengan kitab A, kitab B, kitab C ya monggo gitu loh, nggak usah diperdebatkan. Sekali lagi sama-sama nggak tahu kok, sama-sama nggak ngeliat kok ya, sama-sama dapat dari sumber yang berbeda. Anda dari ustadz Anda, dari kitab Anda. Kalau saya sumbernya dari mbah saya sendiri ya, gitu. Jadi begini, jadi saya cerita ini dapat dari mbah saya sekali lagi ya. Jadi nggak usah dikatakan penista agama lah apa ya, nggak usah, sama-sama nggak tahu ya, sekali lagi. Jadi begini, dulu sebelum Tuhan ya, Allah menciptakan manusia, Tuhan itu sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan dunia dengan isinya, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan gitu ya. Dulu dihuni oleh makhluk yang dinamakan jin. Tapi isinya di dunia itu hanya ribut, pertengkaran, rebutan wanita, rebutan kekuasaan ya. Jadi pejabat disumpah nggak taunya korupsi gitu ya, mungkin ya gitu. Ya mungkin korupsinya di era jin maksudnya, bukan di era sekarang. Enggak, saya nggak nyinggung pemerintah, enggak. Jadi itu semrawut. Walhasil Tuhan itu pusing gitu loh. Akhirnya Tuhan menyuruh malaikat untuk menghabisi penduduk dunia yang bernama jin, setan, perayangan itulah pokoknya. Suruh ngabisin. Benar. Malaikat turun dihabisi semuanya. Yang selamat itu yang bisa melarikan diri dan bersembunyi. Ada yang bersembunyi dalam pohon besar, ada bersembunyi dalam batu, ada yang bersembunyi di laut, dasar laut, ada yang dalam goa. Pokoknya yang lolos dari penglihatan malaikat itu lolos, yang lain habis semuanya. Nah, setelah bumi dikosongkan, Tuhan mengumpulkan malaikat. Tuhan tuh ngomong, ini saya pakai bahasa saya ya, bahasa yang gampang dimengerti, bahasa yang saya dapatkan juga dari mbah saya, dari sumber yang saya tahu ini. Tuhan mengumpulkan malaikat,
Tuhan ngomong bahwa akan menciptakan makhluk baru yang namanya manusia. Dia lebih sempurna, lebih pintar, pokoknya lebih sempurna lah dari ciptaan-ciptaan sebelumnya, seperti malaikat, jin itu ya. Manusia ini super pokoknya, gitu ya. Nah nanti setelah jadi, Tuhan meminta para malaikat untuk menghormati manusia tersebut, gitu loh. Nah bahasa Tuhan itu mengatakan menghormati dan sujud. Nah ini disalahpahami oleh salah satu malaikat, itu loh. Saya lupa namanya, itu malaikat apa ya. Dia protes. Dia diciptakan dari cahaya, dari sinar, kok suruh sujud kepada manusia yang diciptakan dari tanah. Itu. Dia protes sama Tuhan. Pemahaman malaikat ini, sujud itu dalam arti menyembah. Padahal menurut Tuhan tidak begitu. Ya kayak kita sungkeman sama orang tua, sujud itu bukan berarti menyembah manusia, bukan. Kita sakit perut aja nunduk-nunduk gini bisa kok sujud. Jadi ini disalahpahami oleh salah satu malaikat. Kemudian malaikat itu menolak, protes sama Tuhan. Tuhan tersinggung kan? Ya sudah, kalau kamu nggak mau sujud, ya kamu pergi dari langit sini. Wah, diusir. Kemudian sang malaikat ini oke, katanya, saya mau pergi dari sini. Nah dari hari itu Tuhan mengatakan, kamu sekarang sudah tidak jadi malaikat lagi. Kamu saya beri gelar iblis, bukan malaikat. Jadi iblis itu malaikat, Pak, jangan salah ya. Nah setelah itu iblis ini kan tadi diajak berunding bahwa makhluk yang akan diciptakan baru itu diambil dari tanah yang ada di bumi. Tanah yang paling bagus lah, tanah lempung atau tanah liat ya, yang paling bagus sedunia. Itu. Wah, sang malaikat yang sekarang digelari iblis ini pergi dari langit menuju ke bumi. Setelah sampai bumi dia cari tanah lempung atau tanah liat yang paling bagus di muka bumi itu mana. Dia temukan ya, tanah tersebut yaitu letaknya di Pulau Jawa. Itu loh. Kemudian sang malaikat ini atau yang digelari iblis ini membangun sebuah kerajaan di pas tanah yang paling bagus itu. Agar apa? Menghalang-halangi agar malaikat tidak bisa mengambil tanah itu untuk dijadikan manusia, gitu kan. Dia bikin kerajaan, kemudian dia mengumpulkan jin-jin yang dulu selamat waktu diajar oleh malaikat itu, yang ada dalam pohon, dalam batu, kumpulkan jadi anggota dia, jadi anak buahnya lah gitu. Nah, si iblis ini ketika di bumi, beliau mempunyai gelar apa ya, lupa saya namanya. Gelarnya itu Semoro Bumi ya, Sang Prabu atau Sang Raja Semoro Bumi. Nah, Semoro Bumi itu dikenal oleh masyarakat Jawa atau orang Indonesia dengan nama Semar. Nah ya, paham ya sampai di sini. Kemudian Tuhan mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengambil tanah lempung atau tanah yang paling bagus atau tanah liat untuk membuat Adam atau membuat manusia. Turunlah malaikat Jibril sampai di bumi, dihadang oleh iblis ini, ratu atau raja Semoro Bumi ini dihadang, ya istilah kasarnya itu berantem lah, kalah, malaikat naik. Kemudian Tuhan menyuruh malaikat lain, Israfil, yang bawa trompet itu, turun dia bawa trompet, mungkin saya nggak tahu, kalah juga sama si iblis ini.
Nah, banyak malaikat yang diturunkan itu kalah. Nah, kemudian Tuhan menurunkan malaikat Israel, malaikat penjemput nyawa. Malaikat Israel ini cerdik. Dia membawa teman malaikat juga, namanya malaikat Salim. Dia berunding berdua. Nanti saya turun, saya berantem menghadapi iblis. Kamu diam-diam dari belakang ngambil tanah itu, terus kamu naik. Setelah dapat nanti kamu ngasih kode, kayak gitu kan? Benar. Malaikat Israel turun, ngomong baik-baik sama iblis ini. Iblis terus tetap menolak, nggak mau. Bahkan pasukannya iblis itu, setan-setan, jin-jin itu siap menghadang. Akhirnya apa? Terjadi perkelahian di situ. Bahasa kasarnya kalau di film lah itu ya duel, dua terus otomatis kan orang-orang ini iblis sama jin-jin ini kan fokusnya ke malaikat Israel. Malaikat Salim lihat belakang, mau ambil tanah kan, sekiranya cukup lah buat patung manusia gitu kan. Mai Salim di atas, malaikat Salim setelah sampai di atas ngasih kode. Ya mungkin kalau dibahasakan anak sekarang ya mungkin ya sweet gitulah gitu ya, nggak tahu dulunya gimana ya. Malaikat Israel dengar, wah berarti sudah dapat. Ya udah, malaikat Israel ngomong sama iblis ini, kalau kamu marah jangan sama saya hanya diperintah oleh Tuhan, dia bilang gitu. Kalau marah sama Tuhan jangan sama saya. Ya udah, akhirnya dia balik ke langit kan. Iblis nggak tahu kalau ternyata malaikat Salim itu sudah ngambil tanah gitu loh, di sekitar istana itu. Walhasil tanah buat naik lah, tanah bawa naik ke atas. Kemudian malaikat Israel ngomong sama Tuhan, ini tanah sudah ada kata. Nah, Tuhan memerintahkan malaikat Israel yang suruh mencetak, membentuk patung seperti manusia gitu loh. Awalnya dia bingung, malaikat Israel itu, tanah kan masih gundukan. Dia bilang, Tuhan ini dibentuknya kayak apa katanya. Itu kan bingung dia. Tuhan bilang, ya seperti saya gitu. Ya ini jangan kita ibaratkan bahwa Tuhan itu seperti manusia, jangan. Tuhan itu kan zat yang memiliki segalanya, bisa apa saja, bisa seperti apa saja. Mungkin pas waktu itu dia merubah dirinya sebagai bentuk manusia gitu loh, sehingga malaikat bertanya dan dia bilang ya seperti aku gitu. Ya sudah, dibentuklah patung yang terlentang itu kan. Setelah jadi, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam patung tersebut. Kata Tuhan apa? Aku tiupkan rohku, itu bukan rohmu atau roh dia, enggak, rohku ke dalam patung tanah tersebut. Dengan kekuatan kun fayakunnya, patung tersebut menjadilah manusia. Itu loh. Jadi kalau ditanya saudara penanya tadi apakah Nabi Adam itu orang Jawa, ya kalau sukunya ya bukan, cuman kalau diambilnya itu dari tanah di Pulau Jawa. Nah kemudian Adam ini ditaruhlah di surga, suruh tinggal di sana. Ya dia kan sendiri, kelintang kelintung gitu kan, nggak ada teman. Kalau udah ada HP mending dia bisa main game kan, zaman dulu kan nggak ada. Terus dia ngomong sama Tuhan, ngeluh lah gitu, ini bagaimana saya sendirian, saya pengen punya teman. Nah sudah, sama Tuhan diambilkanlah tulang rusuknya, dijadikan manusia, seorang wanita bernama Hawa gitu loh. Awalnya di surga tuh mereka berdua itu mereka nggak punya kelamin Pak, nggak ada, rata gitu aja semuanya. Nah disinilah ada kisah Nabi Adam dan Hawa dilarang memakan buah huldi. Nah ini banyak yang mengatakan ini rahasia Allah, buah huldi itu apa, nggak ada yang tahu. Sebenarnya enggak. Kalau ilmu Anda nyampe sana ya tahu gitu loh, bahwa buah huldi ini cikal bakal kelamin dari wanita dan pria.
Makanya nggak boleh makan itu, sebab kalau sampai makan itu maka nanti akan muncullah kelamin dan mereka berhubungan, punya anak pinak nanti banyak gitu loh. Karena itu di surga Tuhan pengen dia aja berdua gitu kan. Ya untuk sementara maksudnya. Sembari Tuhan itu tes ombak, mengetes bagaimana watak dan sifat manusia itu seperti apa gitu loh. Ternyata iblis datang. Bukan iblis yang malaikat, bukan. Jin-jin yang disuruh sama iblis itu sebenarnya menggoda Hawa dan menggoda Adam. Di situ iblis mengatakan, demi Allah itu Tuhan telah mencabut larangan itu. Nabi Adam ini kan orang yang sangat taat kepada Tuhan, pada penciptanya. Jadi ketika ada mengatakan demi Allah, kata-kata Allah itu, maka dia langsung pikirannya sudah enggak langsung percaya gitu loh. Nah ini Tuhan jadi tahu bahwa manusia itu ternyata gampang tergoda, gampang kena fitnah gitu loh. Apalagi sudah mengatasnamakan Tuhan, itu langsung percaya. Itu salah satu sifat manusia. Nah Tuhan jadi tahu, oh begini berarti manusia gitu. Nah, singkat cerita ya, Nabi Adam tuh mengambil buah huldi itu. Buah huldi itu gambaran itu seperti buah kurma ya. Buahnya itu 6 bulat-bulat gitu. Ya ada manggarnya gitu, manggar itu apa ya, pelepah yang buat buahnya itu loh. Buahnya itu 6, tapi lebih besar dari kurma, seperti buah palem lah gitu. Atau buah jambil lah. Nah, diambil semua sama pelepahnya, sama manggarnya itu diambil. Dibagi 3 buat Hawa, 3 buat Adam gitu. Nah, kemudian Siti Hawa makan 2. Setelah makan 2, tiba-tiba kok badannya terasa berubah. Dadanya itu jadi menonjol. Jadi payudara. Mohon maaf ya, payudara gitu. Jadi masih tinggal 1. Bingung dia, ini nanti gimana kalau saya makan jadi apa kan gitu. Adam nyoba 1 dimakan. Tiba-tiba ada perubahan, nongol di gulu itu apa ya, gulu ya? Leher kan belakang ya. Ya pokoknya di tenggorokan lah itu nongol. Nah, jadinya kalau bahasa Jawa kalau menjing ya, kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Ya pokoknya yang nongol di sinilah itu tumbuh di situ. Nah inilah membedakan antara perempuan dan laki-laki gitu loh. Pas mereka habis makan, Tuhan datang. Kaget mereka kan, kaget campur bingung. Hawa kan sedang lagi megang 1, biar nggak ketahuan dikempit, ditaruh di pahanya, di ujung paha dikempit gitu. Saking kencengnya ngepitnya, buah itu pecah, crack gitu kan. Nah, jadilah kelamin wanita. Adam pun bingung. Adam kan masih punya 2 sama manggarnya 1. Dikempit juga karena nggak pakai baju, nggak pakai apa kan. Mau ditaruh di mana? Dikempit juga. Akhirnya buah yang 2 itu jadi buah zakar, dan manggarnya itu jadi batang zakar, jadilah kelamin pria. Nah itulah asal usul ada kelaminnya manusia itu gara-gara buah huldi itu yang dilarang itu. Setelah itu ya singkat cerita, sama Allah suruh pindah ke bumi. Allah nggak murka, Allah nggak marah, enggak, karena Allah sedang tes ombak, sedang melihat manusia itu seperti apa sifatnya, wataknya gitu. Ternyata begitu manusia itu sifatnya gitu kan. Disuruh pindahlah ke bumi. Siti Hawa diturunkan di Gunung Himalaya. Gunung Himalaya itu kaki gunungnya itu ada di India, ada di Nepal, ada di mana lagi ya, di Cina kalau salah ya. Gunung tertinggi sekarang di dunia itu. Kenapa kok diturunkannya di puncak gunung, bukan di lembah? Kalau di lembah itu jatuhnya kejauhan Pak, bisa patah tulang kan. Ya, makanya dijatuhkan di
Puncak gunung-gunung itu kan tinggi sampai langit kadang kan, udah dekat dari langit gitu loh, diturunkan di situ. Sementara Nabi Adam itu diturunkan di gunung di Pulau Jawa. Dulu di Pulau Jawa itu ada gunung tertinggi di dunia juga, melebihi gunung di Papua ya dulu. Tapi gunung tersebut setelah Nabi Adam diturunkan di situ sering meletus. Akhirnya apa? Mengecil sekarang jadi Gunung Semeru gitu loh. Jadi Nabi Adam diturunkan di Pulau Jawa biar dia tahu bahwa di tanah Jawa inilah Nabi Adam itu dibuat dari tanah terbaik di dunia gitu. Singkat cerita, Siti Hawa dan Nabi Adam kan berpisah. Nah, Siti Hawa itu pertama kali ke bumi itu bingung gitu loh, kok seperti ini gitu kan, banyak pohon-pohon dan banyak binatang-binatang yang melihat dia. Akhirnya dia malu gitu loh, karena dia telanjang bulat waktu itu kan, malu. Jadi inilah pertama kali manusia merasa malu, Siti Hawa itu. Karena dia merasa malu, akhirnya dia mengambil daun-daun, dirajut, dibuat nutup bawah. Ya kita bayangkan seperti film itulah, orang suku pedalaman itulah ya. Daun-daun dirajut seperti rok, nutup sini sama dibuat nutup dadanya begitu. Nah, ini ada cerita unik di sini yang orang juga mungkin nggak tahu ya, bahwa yang diambil daun oleh Siti Hawa itu yang buat menutup pas, mohon maaf, kelaminnya, barangnya itu ternyata itu daun tembakau gitu loh. Makanya kok daun tembakau itu begitu dirajang dibuat udut itu kok bisa enak, bisa gurih, bisa orang ketagihan. Nah, itu bekas buat nutup kelaminnya Siti Hawa gitu loh. Siti Hawa juga nggak sengaja ya, karena namanya banyak pohon kan, situ dia ngambil aja gitu buat nutup auratnya itu. Singkat cerita, mereka dipertemukan di gurun di Arab gitu, singkat ceritanya. Oke, sedulur, sekali lagi kita sama-sama nggak tahu, kita sama-sama nggak melihat, kita hanya mendengar dari cerita. Sumber cerita dari saya adalah dari mbah saya, Anda mungkin dari kitab, itu pun yang ngarang manusia. Jadi nggak usah mengatakan yang ini sesat, mengatakan yang ini nggak benar, penistaan. Ya enggak, ada sumbernya masing-masing kok ya. Sama-sama nggak tahu tuh nggak usah ribut gitu loh. Lucu, sama-sama nggak tahu kok ribut. Oke, sedulur, sekian dulu. Salam dari Pak Depras. Pak Depras.